Kan sudah malam, aku ingin menyiapkan untuk besok. Aku mau belajar bahasa Indonesia dulu sambil membaca cerita. Ruby, kenapa kamu baca di tempat gelap sambil tiduran? Kakak, mengagetkanku saja. Iya, aku udah biasa. Tulisannya juga masih kelihatan kok. Ruby, itu tidak baik. Nanti matamu bisa sakit. Kamu mau mata kamu nanti sakit? Masa sih? Iya. Kamu mau tidak kakak ajak menonton video untuk tahu apa sih yang akan terjadi kalau kita sering baca di tempat gelap? Oh, baiklah. Itu juga akan menambah pengetahuanku juga, Kak. Oke, Ayo kita saksikan bersama-sama. ayo. Tapi sebelumnya, Kak, kita nyalakan lampunya dulu ya, supaya semuanya lebih terang kelihatannya. Oke. Halo, selamat siang anak-anak semua. Selamat siang semua Yakobian cilik. Hari ini Bu Bella akan menemani kalian bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Nah, hari ini Bu Bella tidak seorang diri. Bu Bella akan ditemani oleh seorang dokter, yaitu Dokter Edria Sugiarto. Nah, anak-anak pasti nggak sabar kan untuk mendengarkan semua penjelasan dan pengetahuan baru dari Dokter Edria. Yuk kita panggil anak-anak untuk Dokter Edrianya. Dokter Edria, sini yuk Dok. Selamat siang Pak Yakobian cilik. Perkenalkan, nama saya Dr. Edria Sugiarto. Oke, terima kasih dokter Ya, sudah makasih. menemani Bu Bella dan semua Yakobian cilik. Ya, Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Mungkin anak-anak di rumah pasti juga bertanya, bagaimana ya cara menjaga kesehatan mata yang baik dan yang benar? Mungkin banyak juga para sahabat Yakobian cilik yang matanya ada yang minus, ada yang silinder. Nah, semua akan terjawab di acara ini. Semua anak-anak siap mendengarkan ya? oke. Dokter, Iya, untuk bagaimana cara menjaga kesehatan mata untuk kita semua, apalagi dalam pandemik sekarang ini? ya, memang kan pada pandemi sekarang ini anak-anak pada belajarnya secara online ya. Nah, itu memang akan mengakibatkan kerusakan pada mata. Memang ada anjuran dari Kemenkes untuk ada beberapa aturan yang memang harus ditetapkan. Misalkan gini, setiap 20 menit harus berhenti istirahat sejenak. Terus harus melihat pandangan harus melihat jarak jauh sejauh sekitar 20 kaki. Ada juga selama 20 detik gitu. Dan posisi duduknya pun harus tegak, nggak boleh di tempat yang gelap juga gitu. Jadi penerangan cahayanya pun harus oke gitu, harus terang. Dan selain itu jarak antara anak-anak duduk dengan komputer itu minimal 30 cm sampai 50 cm. Jadi nggak boleh deket banget gitu. Dan kalau baiknya sih hindarkan melihat dari gadget ya atau handphone gitu. Jadi lebih baik memakai laptop atau komputer. Itu sih. Terus dan selain itu usahakan jangan membaca sambil tiduran. Terus jadi kalau pas baca buku atau apapun itu harus duduk, jangan sambil tiduran. Dan otomatis ya harus di tempat yang berpenerangan cukup, jadi nggak boleh yang gelap-gelap itu gitu sih. Terima kasih dokter untuk penjelasannya cara menjaga kesehatan mata. Ya. Apakah ada dokter makanan-makanan apa saja yang baik untuk dikonsumsi untuk dapat menjaga kesehatan mata? Oke, seperti yang kita tahu pada umumnya pasti dari dulu orang tua juga akan mengajarkan banyak makan wortel ya, biar matanya bagus. Memang iya, salah satu makanan yang baik untuk menjaga kesehatan mata ialah wortel. Di samping wortel banyak ada beberapa buah dan sayuran yang bagus untuk kesehatan mata juga. Salah satunya ada brokoli, bayam, terus alpukat, tomat, pisang, dan juga ubi jalar itu. Di samping itu juga sebenarnya semua sayuran dan buah-buahan itu bagus untuk menjaga kesehatan mata.
gitu. Terima kasih dokter. Nah anak-anak, ternyata buah dan sayuran itu penting sekali untuk dapat menjaga kestabilan dari mata kita. Terutama kita sekarang ini belajar jarak jauh menggunakan media online. Nah, anak-anak harus mendengarkan apa yang tadi dokter sudah sampaikan ya. Dan satu lagi, pasti anak-anak juga ingin mengetahui apa jawaban dari pertanyaan Bu Bella yang mungkin sering sekali terjadi di lingkungan kalian. Dokter, Ya. jika mata terkena debu, apakah baik untuk dikucek ataupun ditiup? Ya, sebenarnya sebaiknya itu dihindarin ya, karena mata mempunyai sistem atau mekanisme untuk membersihkan kotoran sendiri. Jadi cukup kita dengan berkedip aja 2 atau 3 kali, itu kotoran akan keluar dengan sendirinya. Jadi nggak perlu adik-adik atau anak-anak sekalian untuk mengucek mata atau bahkan meminta tolong teman untuk meniup. Nah, itu resiko penularan penyakit dari teman yang meniup tuh kita sebaiknya tidak dilakukan gitu, karena risiko penularan penyakitnya akan lebih tinggi gitu. Kalau misalkan temennya punya pada saat dia meniup itu kena flu, ya akan menular ke yang ditiup itu secara nggak langsung gitu. Iya. Jadi sebaiknya sih jangan dilakukan ya. Jadi kalau memang mata kemasukan debu, ada baiknya dikedipkan aja 2 atau 3 kali, dia akan bersih dengan sendirinya gitu. Oke, terima kasih dokter. Iya. Nah anak-anak, hal tersebut sering pasti terjadi di lingkungan kita, mungkin juga terjadi di diri kita sendiri. Dengan pengetahuan dan penjelasan dari dokter Edria, sekarang pasti sahabat Yakobian Cilik jadi tahu bahwa saat mata terkena debu itu tidak baik untuk ditiup dan dikucek. Karena apa? Karena akan mengakibatkan penularan penyakit yang tidak diharapkan. Bukan begitu dok? Iya, betul. Ya, terima kasih untuk dokter Edria Ya, sama-sama. yang boleh mendampingi para sahabat Yakobian Cilik dan saya untuk berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan dalam menjaga kesehatan mata. Terima kasih dokter Edria Ya. sudah boleh mendampingi saya dan para anak-anak sahabat Yakobian Cilik. Terima kasih anak-anak sudah boleh menyaksikan Ibu dan dokter Edria. Terima kasih sudah menyaksikan acara Let Me Tell You So. Sampai jumpa kembali di acara Let Me Tell You So berikutnya. Selamat siang, Tuhan berkati. Tanganku ada 2, yang kanan dan kiri. Menulis dengan tangan, menulis sendiri. Kakiku ada 2, yang kanan, yang kiri. Berjalan dengan kaki, berjalan sendiri. Mataku ada 2, yang kanan dan kiri. Melihat dengan mata, melihat sendiri. Telingaku ada 2, yang kanan, yang kiri. Mendengar dengan telinga, mendengar sendiri. Wah, ternyata benar ya apa yang disampaikan kakak. Kalau aku tidak boleh membaca sambil tiduran, apalagi dalam keadaan yang kurang terang. Benar, Ruby. Dokter tadi sudah sampaikan banyak sekali informasi di dalam video. Bagaimana kita dapat menjaga kesehatan mata kita. Terima kasih ya kak. Aku jadi lebih tahu banyak hal bagaimana cara merawat kesehatan mata. Sama-sama, Ruby. Teman-teman di rumah juga harus tahu ya bagaimana cara menjaga kesehatan mata. Yuk, sekarang kita tidur. Hari sudah malam. Ayo kita tidur. Sampai jumpa teman-teman.